Oke, selamat malam semuanya. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri sesi 5 day free class di EduWalk ini. Nah, pada sesi kali ini, eh, saya akan melanjutkan materi dari 2 hari yang lalu, karena kita full stack, dan 2 hari yang lalu kita sudah mencoba mempelajari apa itu website, apa itu HTML, apa itu CSS, dan juga terakhir kemarin kita sudah berkenalan dengan Bootstrap dan membuat sebuah proyek sederhana menggunakan Bootstrap. Nah, sorry, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut. Karena kita full stack ya, kita nggak cuma belajar bagian front end, kita juga harus bisa gitu eh, develop di bagian back end-nya. Nah, sebelum kita belajar back lebih jauh, kita akan berkenalan, terutama hari ini ya, kita akan berkenalan dengan salah satu database yang populer, yaitu MySQL. Nah, jadi apa sih MySQL itu? Seperti yang teman-teman tahu ya, MySQL pernah saya jelaskan pada hari pertama, di mana MySQL adalah sebuah database manajemen sistem yang sifatnya relasional, atau nanti bentuk dari data-datanya berupa table-table. Dan MySQL ini seperti namanya, ia menggunakan perintah SQL atau bahasanya menggunakan SQL atau kepanjangan dari Structured Query Language. Sebenarnya banyak ya yang pakai SQL, nggak cuma MySQL aja, ada Postgre dan Oracle itu juga termasuk menggunakan SQL. Nah, jadi kita kalau buat website pasti dong ada data yang bakal kita olah, ada data yang bakal kita simpan, dan ada data yang kita tampilkan. Nah, data-data tersebut itu disimpannya di dalam database. Pada kesempatan kali ini kita akan gunakan MySQL gitu. Nah, manfaatnya apa? Kenapa kita pilih MySQL gitu? Pertama karena banyak yang pakai. MySQL salah satu database yang paling sering digunakan. Pertama karena gratis, jadi orang-orang seru gitu pakainya. Nggak perlu pusing mikirin dengan sewa menyewa. Nah, untuk kita dapat menggunakan MySQL, kita butuh sebuah web server. Karena ini masih proses development, berarti web servernya itu sifatnya lokal. Pada hari pertama juga saya sudah mendemonstrasikan bagaimana cara kita mendownload web server di lokal. Saat ini kita akan menggunakan software namanya XAMPP. Sebelumnya juga kita sudah mencoba ya membuat beberapa project menggunakan XAMPP ini. Cuma sebelumnya kita hanya membuat project front end-nya saja. Kalau sekarang kita sudah mulai masuk ke back end, yaitu database. Nah, sebelum lanjut, agar dapat membantu kalian mempelajari MySQL ini, karena kalau cuma 1 jam, sepertinya hanya di dasarnya saja ya, agar kalian bisa belajar lebih dalam, ada beberapa referensi belajar. Atau tidak, kalian bisa mengikuti kelas yang tersedia di eduworks.id. Kalau kalian mengikuti kelasnya, kalian bakal bisa live consultation setiap hari gitu, selama kalian mengikuti kelas online-nya. Nah, sebelum kita masuk membuat sebuah database gitu, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama di sini ada tipe data dan primary key. Nah, apa itu tipe data? Saat kita membuat sebuah data itu pasti datanya itu nggak cuma satu jenis gitu. Banyak data-data yang akan kita gunakan. Data-data tersebut tentu memiliki jenisnya masing-masing. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh tipe data yang sering digunakan saat dalam proses development. Yang pertama ada char. Seperti namanya, char ini adalah sebuah karakter gitu atau huruf. Nah, tapi bisa juga digunakan untuk menyimpan sebuah kalimat atau string disebutnya. Di sini ada tulisannya string. Nah, cuma kalau kita menggunakan char, di sini ada dicantumkan yaitu fixed length. Artinya panjang dari kalimatnya atau total katanya itu sudah ditentukan, tidak bisa berubah-ubah. Contoh, jika kita ingin membuat sebuah data tipenya char, kemudian di size ini kita kasih 10 gitu atau 100,
itu range-nya dari 0 sampai 255. Itu berarti setiap kita membuat data ukurannya pasti segitu, tidak bisa berubah. Misal kita buat sebuah table yang memiliki tipe data char, kita kasih size-nya itu 10 deh. Kalau kita buat sebuah kata halo, halo itu kan cuma 1, 2, 3, 4 kata ya. Nah, walaupun 4 kata nanti, tapi di database-nya akan dianggap 10 karena ini fixed, tidak bisa berubah-ubah. Kemudian selanjutnya ada varchar. Sama seperti char, cuman di sini ada kata kunci var, di mana var ini adalah kepanjangan dari variabel. Artinya, ukuran dari kalimat yang kita simpan di varchar ini bisa berubah, walaupun nanti misal kita akan buat sebuah data yaitu varchar yang ukurannya adalah 10 lagi. Kalau kita buat eh, tadi kita simpan kata halo gitu yang 4, nah ukurannya akan berubah menjadi 4 gitu. Jadi lebih hemat kalau untuk menyimpan data yang belum pasti. Biasanya varchar ini digunakan untuk menyimpan data nama, karena kan tiap orang namanya beda-beda dan panjangnya beda-beda. Nah, untuk maksimal kata atau huruf yang bisa ditampung oleh varchar ini adalah 65.535 kata. Jadi kalau lebih dari ini nanti kepotong. Oh ya, kalau tadi char itu batasnya 255. Kalau lebih dari ini bakal kepotong juga. Selanjutnya ada tipe data binary. Sama seperti char, cuma dia nyimpennya tipenya biner ya. Biner seperti kita tahu yaitu 0101. Cuma nanti binernya panjang gitu. Bisa dalam bentuk hex juga. Ada juga var biner. Pokoknya char varchar, biner dan var biner itu sama saja. Hanya yang bedakan char itu untuk huruf dan biner untuk binary. Kemudian di sini ada tiny blob. Blob itu adalah binary large object. Contohnya apa? Jadi kalau kita akan menyimpan sebuah gambar, video, file itu biasanya disimpannya menggunakan tipe blob. Kemudian ada tiny text, seperti namanya ini adalah teks kecil gitu, berarti nggak beda jauh sama char. Dia menampung sebuah teks yang maksimal 255 karakter. Lanjut, di sini ada tipe data numerik. Kalau tadi belum saya ucapkan gitu, kalau yang tadi itu adalah tipe data string. Jadi tipe data yang menyimpan atau mengolah kalimat-kalimat gitu. String itu adalah kata atau kalimat atau gabungan char. Kemudian selanjutnya adalah numerik. Jadi kan kalau kita nyimpan data pasti juga ada numerik gitu atau angka-angka. Yang pertama ada bit. Kalau bit itu eh, cuma nyimpen satu digit, karena satu bit itu satu char itu satu bit. Oh iya, sebenarnya kalau kita gunakan string data type, kita juga bisa menyimpan data angka gitu atau numerik, cuman nanti tidak bisa diolah atau tidak bisa kita gunakan operator aritmatika seperti tambah kurang, kali bagi gitu. Kalau kita nyimpan angkanya pakai string itu nggak bisa ya. Kalau pakai numerik baru bisa. Kemudian ada tiny integer. Ini tuh untuk menyimpan bilangan bulat integer tuh. Jadi nggak ada desimalnya. Range-nya yaitu negatif 128 hingga 127. Kemudian ada bool dan boolean. Ini sama ya, hanya beda penyebutan. Jadi bool dan boolean ini hanya menyimpan dua buah data. Kalau nggak satu, nol gitu. Kalau nggak nol, satu. Atau mirip lah seperti biner, cuman hanya satu kondisi gitu. Kemudian ada small integer, sama seperti tiny integer, dia bilangan bulat, cuman range-nya aja yang berbeda. Dan medium integer itu masih sama, hanya yang membedakan itu range-nya saja. Oke, kemudian di sini ada tipe data waktu. Jadi kita juga kan biasanya kalau membuat sebuah blog gitu, kita simpen kapan blog itu dibuat, kapan blog itu dirilis gitu. Nah, itu bisa kita gunakan tipe data ini ya. Ada date, yang pertama date. Date itu hanya menyimpan tanggal, bulan, dan tahun saja. Di sini ada tulisannya ada YYY ini artinya years, MM artinya months, dan DD ini artinya day, berarti tahun, bulan, tanggal gitu. Kalau date time mirip seperti date, cuman ditambahkan ada waktunya atau jamnya gitu, ada jam, menit, detiknya. Sorry. Nah, kalau timestamp dia bentuknya nanti epoch ya atau Unix. Unix time itu mulainya dari tahun berapa gitu, saya juga
kurang hafal. Oh, dari 1970 gitu. Jadi dimulai ini dia terus menghitung per milisekon. Kemudian ada time yang ini ada range-nya gitu, ada years, ada date, itu hanya beda, sebenarnya sama aja cuma beda kelengkapannya aja. Nah, kemudian di saat kita membuat sebuah table, jadi kan kita kalau pakainya MySQL itu data-datanya disimpannya bentuknya table-table gitu. Misal jadi di dalam database itu pasti ada beberapa table dan di table itu beda-beda gitu. Nah, setiap table itu pasti memiliki primary key. Jadi primary key ini seperti yang bisa kalian lihat di layar kaca adalah sebuah nilai dalam sebuah database atau basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam table. Karena kan satu table pasti datanya banyak baris dong. Nah, gimana caranya untuk membedakan per barisnya? Jadi per baris itu punya identitasnya masing-masing. Ada yang disebut dengan primary key. Nah, untuk primary key ini datanya unik, nggak boleh sama satu sama lainnya. Artinya apa? Jadi misalkan kalau di sini ada contoh table, ada field ya, kita sebutnya field. Di dalam table itu ada banyak field. Jadi urutan hierarkinya itu database memiliki banyak table dan satu table itu memiliki banyak field. Nah, ini fieldnya nih ada ISBN, ada judul, ada tahun. Ini contoh. Nah, di sini kalau kita perhatikan eh, ISBN ini merupakan sebuah primary key. Kenapa? Karena nilainya nggak ada yang sama nih. Semua memiliki nilai yang berbeda-beda atau unik gitu. Jadi nggak boleh ada yang sama satu sama yang lain. Berarti ISBN ini adalah sebuah identitas. Jadi kalau kita mau akses baris pertama gitu, berarti kita akses dulu. Kita harus ketahui dulu primary key-nya atau nilai ISBN-nya, yaitu 882291 gitu. Kalau judul ini walaupun berbeda, cuman kan ada kemungkinan eh, buku itu ada yang judulnya sama. Mungkin yang membedakan tahun rilis dan penulisnya gitu. Jadi sepertinya untuk judul tidak bisa dijadikan sebuah primary key. Dan biasanya satu table itu primary key-nya satu aja, biar tidak pusing gitu. Kalau tahun ini jelas ada datanya ada yang sama, sehingga tidak bisa dijadikan sebuah primary key. Kita lanjut. Nah, di sini ada tugas create database ya, kita akan bahas nanti gitu. Nah, kemudian ada yang namanya relasi. Karena kan MySQL itu seperti saya sebut di awal pada sesi pertama, MySQL itu tipenya adalah relational database atau database yang memiliki relasi. Karena kan database nggak cuma relasional ya. Ada yang NoSQL atau NoSQL. Itu ada juga. Nah, karena MySQL itu relasional, tentu ada yang namanya relasi. Dan ini sangat penting untuk dipahami karena pasti kita saat membuat database itu ada beberapa relasi yang kita pakai. Nah, buat apa sih relasi itu? Nah, jadi kan kalau kita buat sebuah table gitu, nggak mungkin dong semua data itu disimpan di satu table. Pasti kita pisah-pisahkan sesuai dengan fungsi dan jenisnya masing-masing. Dan juga dengan relasi ini satu table dapat mengakses informasi dari table yang lain. Jadi saling nyambung gitu, saling terkait satu sama lain. Dan relasi ini juga dapat membantu kita nanti untuk mengatur atau mengorganisir data kita, kan data pasti banyak ya. Jadi pasti kalau di satu table itu bakal pusing, makanya nanti tablenya bakal dipisah-pisah. Cuma satu table dengan yang table lainnya itu memiliki sebuah relasi. Jadi table A bisa berelasi dengan table B, artinya table A bisa mengakses informasi dari table B gitu. Nah, yang pertama, tipe relasi itu ada banyak ya. Nih, yang pertama ada relasi one to one. Artinya relasi satu ke satu. Maksudnya ini apa? Jadi, contoh kita memiliki sebuah table namanya dosen. Dosen tuh punya nama, punya lain-lain lah. Kita jangan pusingin field-fieldnya dulu. Contoh ada table dosen. Nah, kita juga memiliki table jurusan yang isinya adalah nama jurusannya, waktunya gitu. Eh, besa- eh, ada berapa kelas gitu di jurusan tersebut gitu. Nah, contoh di sini yang ini hanya sebuah contoh, bukan berarti ini diambil dari kasus nyata gitu. Contoh,
Kalau relasi one to one berarti artinya satu dosen hanya bisa memiliki satu jurusan atau hanya bisa terkait dengan satu jurusan dan sebaliknya. Satu jurusan hanya bisa dimiliki oleh satu dosen. Itu artinya satu ke satu gitu. Artinya nanti dosen bisa mengakses informasi tabel jurusan dan sebaliknya. Jadi hanya satu ke satu gitu. Kemudian ada relasi one to many. Nah, kalau barusan satu ke satu, kalau sekarang satu ke banyak. Artinya apa? Di sini ada contoh sebuah tabel namanya dosen wali yang memiliki banyak mahasiswa. Ini ada tanda garisnya satu ke banyak gitu. Kan kalau di kasus nyata juga seperti ini ya. Jadi satu dosen wali itu punya banyak mahasiswa. Dan satu mahasiswa itu biasanya hanya punya satu dosen wali. Karena sekelas itu biasanya dosen walinya hanya satu ya. Jadi gitu relasinya ya. Satu dosen wali hanya bisa memiliki banyak mahasiswa gitu. Cuman satu mahasiswa hanya bisa memiliki satu dosen wali. Ini juga sama seperti itu bacanya. Nanti ini untuk relasi-relasinya mungkin kita akan praktekkan. Cuman sekarang saya akan bahas teori-teorinya dulu. Nah, yang terakhir ini yang mungkin paling kompleks yaitu many to many. Kenapa kompleks? Karena ini sebenarnya tidak bisa langsung kita cantumkan gitu bahwa sebuah table itu memiliki relasi many to many. Kalau yang sebelumnya, yang one to one dan one to many itu uh, bisa kita assign gitu bahwa table tersebut memiliki relasi one to many atau one to one atau many to one itu sama aja. Nah, kalau many to many biasanya dibutuhkan table ketiga atau disebut pivot table atau table penghubung. Nah, contohnya apa? Di sini ada contoh table mahasiswa. Kan mahasiswa itu, oh ya di sini juga ada table mata kuliah. Kan satu mahasiswa itu bisa ngambil banyak mata kuliah dan mata kuliah juga bisa dimiliki atau diambil oleh banyak mahasiswa. Jadi gitu, many to many. Emang sedikit kompleks, ini harus sering sering latihan. Nah, sebenarnya ini tuh gabungan dari one to many. Jadi mahasiswa ke mata kuliah itu one to many dan mata kuliah ke mahasiswa itu one to many. Bisa kalian lihat di sini di pivot table-nya itu one to many, one to many, one to many. Jadi fungsi pivot table adalah sebagai petengah atau penghubung gitu. Contohnya di sini adalah tabel nilai. Karena kita kan mahasiswa bisa melihat nilai mata kuliahnya di tabel nilai mahasiswa gitu. Oke, ini ada tugas relasi di mana mungkin kalian nanti uh, kita bahas belakangan ya. Kemudian ada foreign key. Nah, apa itu foreign key? Kalau yang tadi di awal saya sudah sebut pas bahas tipe data tadi ada yang namanya primary key. Kalau primary key itu kan kunci di sebuah table, identitas untuk table itu sendiri. Nah, kalau foreign key adalah identitas sebuah table yang ada di table lain. Nah, contohnya gimana? Nah, ini di sini ada contoh ya cara kita menambahkan sebuah foreign key, cuman nanti kita praktekkan lah. Nah, di sini ada contoh foreign key. Nah, cuman yang harus kalian perhatikan di sini, lihat dulu di sini, kalau yang ada logo kunci-kunci ini, itu adalah primary key. Artinya dia adalah identitas untuk table itu sendiri. Nah, di sini ada logo kunci, ada logo kunci. Nah, kalian lihat garisnya. Ini kan ada kunci nih, contoh yang ini ya, yang sebelah sini. Ini ada table namanya anggota. Nama database-nya library ya. Ini ada library berarti ini database mengenai pengelolaan perpustakaan. Data-data yang dimiliki oleh sebuah perpustakaan. Sebentar. Nah, di sini di table anggota itu ada sebuah field ya. Ini tadi kita sudah bahas field itu nama kalau di table itu kolom-kolomnya lah. Jadi di sini ada field namanya ID anggota. Di mana ID anggota ini karena ada logo kuncinya itu berarti dia adalah primary key. Nah, di sini ada garis yang nyambung ke table lain. Di sini ada ke table peminjaman dan ke table admin. Ini berarti one to many ya, satu anggota bisa punya banyak peminjaman dan punya banyak akun gitu. Ini ada username dan password. Berarti di sini pasti ada sebuah field di table peminjaman ada sebuah field yang namanya ID anggota sama seperti nama primary key di table anggota. Jadi
Ini cara kita membuat sebuah relasi ya. Kalau kita membuat sebuah relasi itu kita harus menggunakan foreign key. Kalau kita artikan kan foreign itu asing ya, berarti kunci asing berarti kunci primary yang ada di anggota itu pasti ada di field yang ada di anggota, field primary key-nya ada di tabel lain. Contohnya di sini ID anggota ada di tabel peminjaman dan ada juga di tabel admin. Kalau ini one to one ya karena ini langsung terhubung dengan primary key-nya masing-masing. Kemudian di sini ada contoh lagi nih, ada tabel penerbit di mana memiliki primary key-nya adalah ID penerbit dan memiliki foreign key di tabel buku. Jadi di tabel buku ini ada ID penerbit. Nah, berbeda dengan primary key, biasanya primary key itu ada satu tabel satu primary key. Cuman ini kadang ada kondisi khusus yang membuat satu tabel itu memiliki dua foreign key. Primary key. Nah, cuma untuk foreign key itu biasanya bebas ya mau berapa juga, tergantung dengan skema atau desain database yang akan kita buat gitu. Di sini ada contoh lagi, ada primary key untuk tabel pengarang itu ada foreign key-nya di tabel buku gitu. Ini ada katalog. Di sini ada ID katalog juga seperti itu. Mungkin kalau masih bingung nanti kita akan praktekkan ya gimana caranya kita buat sebuah relasi di database terutama menggunakan MySQL. Oh ya, kita nanti akan menggunakan software SAM, XAMPP. Jadi pastikan kalian sudah mendownload dan menginstalnya. Nah, ini ada tugas lagi nanti akan kita bahas. Nah, kemudian ada yang namanya query CRUD ya, ini CRUD. Di mana CRUD ini kepanjangan dari C-nya itu create atau kita membuat sebuah data atau memasukkan sebuah data. R itu read untuk membaca atau mengambil sebuah data dari sebuah table atau gabungan dari beberapa table. Kemudian ini U-nya adalah update dan delete. Ini adalah operasi dasar dari sebuah database gitu. Nah, yang pertama ada query insert atau ini tadi itu create ya. Kalau di MySQL itu karena pakainya SQL atau Structured Query Language maka disebutnya insert. Nah, di sini beginilah cara kita memasukkan sebuah nilai ke sebuah table. Pertama kita gunakan sebuah kata kunci yaitu insert into. Nah, ini hurufnya biasanya kita sebagai developer itu menggunakan huruf besar untuk kata kunci sebuah query gitu. Ini kata kunci query ya, insert into. Terus ada nama tabelnya. Kebetulan di sini adalah table katalog. Nama tabelnya adalah katalog. Kemudian di sini ada field namanya ID katalog. Kemudian nama artinya kita akan memasukkan nilai ke field ID katalog dan nama. Ini harus kemudian di sini ada values, artinya nilai-nilai yang akan kita masukkan ke field ini, ID katalog dan nama. Ini sesuai urutan ya. Kalau di sini ID katalog dulu, berarti nilai pertama yang ada di sini akan masuk ke field ID katalog. Kemudian di sini ada namanya gitu. Nah, bisa kalian lihat eh di sini itu ID katalog beda ya dan nama juga beda. Dan kemungkinan besar ID katalog ini adalah sebuah primary key. Biasanya kalau yang nama field ada ID itu biasanya primary key. Nah, supaya lebih paham kita akan praktekkan langsung ya. Caranya kalian buka dulu browser. Sebelum buka browser ini screen share-nya aman ya. Oke, aman. Kita buka XAMPP control panel dulu. Cuma bukanya saya rekomendasikan sebagai administrator. Yes. Nah, kalau udah ada control panel, seperti biasa kita nyalakan Apache untuk web server dan MySQL untuk database-nya. Nah, kalau udah nyala, udah hijau ini tandanya udah nyala, kalian buka browser, seperti biasa kita ke localhost. Cuman, kalau kemarin kita localhost, terus kita slash nama projectnya, kalau sekarang kita bukannya PHP MyAdmin. Seperti yang sudah saya jelaskan pada sesi pertama, PHP MyAdmin ini salah satu aplikasi yang memudahkan kita untuk mengontrol atau mengelola sebuah database. Dan kalau kalian udah download XAMPP, harusnya PHP MyAdmin ini secara default itu sudah terinstall.
Nah, langkah pertama apa? Tentunya kita akan buat database dulu karena kan kita belum punya di database-nya. Kita buat di sini. Karena ini kita pakai PHP MyAdmin itu gampang ya. Kita akan buat di sini ada tombol new, kita buat new. Nah, kita ketikkan nama database-nya atau nama kumpulan tabel-tabelnya. Di sini saya akan contoh, kalau tadi di PPT itu database perpustakaan ya. Kalau di sini contoh saya database kampus. Jadi di dalamnya akan ada data-data seperti data mahasiswa, data dosen, data nilai gitu. Nanti kita akan buat secara bertahap gitu. Kemudian kalau udah kita pilih create. Nah, kalau udah di sini pasti nambah nih ada database baru. Nah, untuk sisanya ini adalah database-database bawaan yang pasti ada saat kita membuat atau menginstal PHP MyAdmin gitu. Nah, karena ini kita baru buat database ya, tentu di dalamnya belum ada table, makanya di sini ada tulisan no tables found in database. Kita akan buat dulu ya table. Kita kasih nama tabelnya mahasiswa deh boleh. Pertama kita akan buat dulu table mahasiswa. Nah, di sini ada number of column atau number field atau field apa saja yang nanti bakal ada di table mahasiswanya. Nah, biasanya kan mahasiswa itu data-datanya adalah mahasiswa itu punya name, punya nama, punya kelas gitu. Mahasiswa itu masuk di kelas mana. Ini hanya sebagai contoh, jadi kita pakai 3 data saja. Sorry, 3 field gitu. Jadi kita masukkan 3, kita klik tombol create. Nah, di sini kita akan tentukan nama-nama dari fieldnya. Yang pertama, mahasiswa itu pasti punya NIM ya. Dan karena NIM itu, tiap mahasiswa itu berbeda, tidak mungkin ada NIM yang sama, maka NIM ini akan kita jadikan sebuah primary key. Kalian bisa ke index, di sini ada index, di sini ada primary. Oh ya, sebelum itu kita harus tentukan dulu tipe datanya. Seperti saya bilang di awal, tiap data itu, tiap field memiliki tipe data yang berbeda-beda. Karena NIM itu biasanya angka-angka ya. Jadi kita akan pakai integer aja, karena integer tadi adalah sebuah bilangan bulat gitu, nggak ada koma. Nah, di sini ada length atau panjangnya, atau kalau di integer itu berapa digit. Contoh di sini ada 8. Untuk sisanya kalian biarkan saja ya. Nah, ini karena NIM ini tadi saya bilang tidak mungkin ada mahasiswa yang NIM-nya sama, berarti NIM itu unik ya. Tidak mungkin ada yang sama, kita bisa jadikan sebuah primary key. Di sini size-nya tadi adalah 8. Nah, kemudian mahasiswa itu punya sebuah nama. Di mana nama itu sebuah kalimat ya, berarti string dia. Berarti kita akan gunakan varchar. Kenapa varchar? Karena tiap orang itu namanya beda-beda ya. Dan ukurannya itu atau panjangnya itu tidak ditentukan gitu. Beda-beda tiap orang. Jadi kita pakai varchar. Nah, kita kasih size-nya atau maksimal, nilai maksimal dari sebuah field nama itu kita kasih 100 karena sepertinya ya jarang ada orang yang namanya 100 kata gitu, sangat jarang sekali. Makanya kita kasih panjang dari namanya 100 maksimal. Kemudian yang terakhir ada kelas. Karena kan tiap mahasiswa itu pasti ada kelas-kelasnya ya. Di sini kita pakai cara aja karena nama kelas biasanya contoh deh di sini kelas-kelas itu namanya A1, A2, A3, B1, B2, B3 gitu deh. Jadi kita akan gunakan char. Nah, ini. Karena namanya nanti B1, B2 atau A1 gitu ya. Kita panjangnya 2 aja gitu. Nah, kalau udah kita klik save. Ups. Ini ada yang error sepertinya. Sebentar. Oke deh. Ini jangan kita jadikan primary dulu ya. Nah, bisa. Nah, cuman tadi karena kita ganti menjadi eh, primary-nya kita hilangkan, kita pilih dulu NIM-nya, kita jadikan di sini sebuah primary.
Nah, maka tandanya sebuah field atau eh, kolom itu adalah sebuah primary, di sini ada logo kuncinya. Jadi name ini nanti akan menjadi sebuah primary key. Oke, setelah kita buat satu buah table mahasiswa di sini, kita balik dulu ke PPT terakhir kita materi apa? Oke. Di sini ada insert ya, atau kita akan memasukkan sebuah data. Nah, sebenarnya karena kita menggunakan PHP MyAdmin, itu sudah disediakan di sini ada insert. Ada menu insert, di sini kita tinggal masukin datanya. Nah, cuman karena kita sedang dalam tahap belajar, alangkah lebih baiknya kita menggunakan secara manual, secara query language gitu. Nah, tadi di PPT kan udah ada nih, insert into, berarti kita insert. Nah, kalau pakai PHP MyAdmin ini ada autocomplete ya. Insert into, kemudian nama tabelnya, karena kita tadi buat nama tabelnya mahasiswa, berarti mahasiswa. Kemudian ada field-field yang akan kita isi. Atau kalau kita mau ngisi semua field, kita bisa aja nggak usah diisi nama fieldnya, kita langsung values. Artinya kita akan mengisi semua field secara sekaligus, cuma tetap berurutan ya. Yang pertama kan kita tadi ada name. Name itu tipenya, karena tipenya integer, kita tidak perlu kasih kutip. Contoh, gini deh, karena panjangnya 8 ya, ada 8 digit maksimal. Oke. Kemudian yang kedua ada field nama, di mana nama tipenya varchar atau string. Karena string kita harus kasih kutip, karena sebuah kalimat ya atau kata. Contoh namanya adalah John. Kemudian terakhir ada kelas, di mana tipenya adalah char juga. Jadi kita kasih kutip dan maksimal 2 ya. Contoh John ini ada di kelas A1. Nah, kalau udah seperti ini kita klik go. Ups, ada yang error. Sebentar. Eh, sorry barusan ada error. Eh, kalau ini tadi tadi kan saya dipakai kutip ya, harusnya nggak usah jadi mahasiswa gitu. Insert into, kemudian nama tabelnya, karena nama tabelnya tadi kita buat mahasiswa. Kemudian di sini ini sesuai urutannya, tadi ada name, ada nama, ada kelas. Kemudian kita kasih go. Masih error. Oh, ada tipe mahasiswa. Oke, sorry. Nah, kalau udah one row inserted, artinya kalau kita balik nih ke menu browse, kita lihat di sini tabel mahasiswa, nih tabel mahasiswa sudah memiliki satu buah data. Di mana datanya adalah name, ada 10, 1, 2, 3, ini random ya, tadi saya buat. Kemudian ada nama dan kelas gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita masukkan beberapa value sekaligus gitu. Jadi kita bisa insert seperti biasa into mahasiswa values. Nah, untuk name ini karena dia primary key nggak boleh sama ya, tadi berapa? Oke. Biar nggak sama, saya edit dulu deh. Ini saya hanya cara cepat dulu ya, nanti kita bahas edit atau update itu secara detail. Biar gampang gitu. Nah, itu 001 kita buat mulai dari 003. Insert into siswa values sampai 3002, namanya max misal, kelasnya A2. Nah, kalau ini kan cuma satu baris ya namanya ya. Kalau mau sekaligus kalian bisa kasih koma, kemudian langsung kurung lagi. 023 berarti namanya Jin, kelasnya B2 misal, B1. Kita klik go. Nah, di sini tulisannya 2 rows inserted karena kita menambahkan 2 data sekaligus nih. Kalau kita gimana kalau kita di sini kita lihat tuh muncul 2 data baru ya. Itu ada Max dan Jen.
Seperti itulah untuk bagaimana cara kita memasukkan data ke sebuah table. Oke, kita balik ke PPT-nya. Mana ya? PPT-nya. Oh ini. Nah, di sini selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara kita mengupdate sebuah nilai. Kalau tadi kan membuat nilai yang baru gitu. Sekarang kita akan ngedit gitu nilai-nilai yang sudah kita masukkan. Nah, pertama kita pakai query atau kata kunci update, kemudian nama tabelnya, kemudian set. Artinya kita akan mengeset sebuah nilai, nama sama dengan buku cerita. Ini contoh ya. Berarti kita akan ubah field nama nilainya menjadi namanya buku cerita. Nah, cuman ada bagian yang penting. Kalau kita sampai sini saja, sampai set nama sama dengan buku cerita, itu nanti semua data namanya bakal jadi buku cerita. Nah, oleh karena itu di sini harus ada kata kunci tambahan yaitu where. Artinya itu tuh ada kondisi yang harus terpenuhi. Artinya di sini where katalog dan katalog di table katalog ID katalognya adalah KG9. Jadi nanti yang berubah adalah nama katalog yang berubah menjadi buku cerita hanya yang ID katalognya KG9. Nah, karena ID katalog ada primary key, jadi cuma satu yang bakal keubah. Nah, itu juga salah satu fungsi dari primary key. Jadi untuk kita hanya mengubah satu buah field saja, karena kan nanti repot kalau semuanya keubah gitu. Kita contohin, kita balik ke PHP My Admin-nya, kita di table mahasiswa aja ya, kita belum nambah table ke bagian SQL. Di sini kita update. Contoh nih, kita akan ubah kelasnya Jane menjadi A3 misalnya, jadi A1, A2, A3 gitu. Nah, kita harus ingat-ingat primary key-nya. Nah, dalam contoh ini adalah NIM-nya. Berarti kita harus ingat NIM-nya 10.123.003. Berarti nanti kita update nama tabelnya mahasiswa set. Kita akan set apa tadi? Kelas ya. Kelas menjadi A3. Nah, jangan lupa kita harus tambahkan where. Nama tabelnya apa? Mahasiswa. Titik. NIM. Tadi NIM-nya tuh 10.123.003. Nah, coba ini kita run. Apakah berhasil? Kenapa ini error? Kita lihat di PPT-nya. Ini. Kita coba. Masih error. Kita lihat errornya. Oh, ini harusnya bisa pakai kutip ya. Nah, one row affected artinya ada satu row yang berubah gitu. Kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat apa kelas dari Jane itu berubah menjadi A3. Oke, sekarang kenapa kalian aware itu penting? Coba kita ulang ya perintahnya update mahasiswa set perbesar biar terbiasa kelas menjadi misalkan B3. Kalau kita hanya tulis seperti ini, kita maka PHP My Admin ini bakal ngasih peringatan dulu gitu. Yakin nggak semua data itu berubah nilainya kelasnya jadi B3? Kalau kita yakin, oh ini harus pakai kutip. Oke. Nah, 3 row yang affected ya. Berarti 3 row yang berubah. Artinya semua kelas jadinya berubah. Nah, itu kalian harus teliti saat kalian menggunakan perintah-perintah query seperti ini ya. Karena banyak kasus atau kejadian lupa itu kita menamakan lupa where ya. Nanti saya jelaskan lebih detail kegunaan dari where.
Di sini kita sudah berhasil mengupdate sebuah field, kemudian ada bagaimana cara mengupdate sebuah menghapus sebuah field gitu. Di sini ada kata kunci delete from nama tabelnya, di mana nah di sini ada pakai where lagi. Dan where-nya itu adalah ID katalog lagi. Kenapa? Karena ID katalog di sini adalah primary key. Kalau di kita tadi di table kita itu adalah name ya, primary key-nya. Jadi kan kalau karena primary key nggak mungkin ada yang sama, berarti nanti yang dihapus itu satu table aja. Karena bahaya nanti kalau kita nggak pakai where bisa-bisa semua data di database kita itu kehapus gitu. Itu sering terjadi ya karena lupa mencantumkan query where. Kita coba, kita akan hapus. Contoh kita akan hapus John deh, kita hapus dari data gitu. Berarti kita ingat primary key-nya atau name-nya di sini contohnya belakangnya 001. Jadi delete from mahasiswa where name sama dengan 10.123.001. Kita pencet. Nah, di sini ada peringatan dulu. Nah, one row deleted, artinya ada satu row yang sudah berhasil kita hapus tuh. Jadi kalian kalau menggunakan query-query seperti ini harus sangat teliti gitu, jangan sampai lupa kata kunci where-nya. Oke, setelah ini mungkin saya akan jelaskan fungsi dari kata kunci where-nya gitu. Oke, cuma kita lanjut dulu ke materi mana? Sorry. Nah, kemudian di sini ada tugas query shared. Ini nanti bisa kalian kerjakan ya. Nah, di sini ada materi mengenai query data. Kan kita melakukan maksud query data ini apa? Jadi query itu kan kalau diartikan adalah sebuah pernyataan gitu atau perintah yang kita gunakan untuk mendapatkan informasi tertentu di dalam sebuah data. Jadi contoh dari query data ini ada tadi ada where gitu, terus ada select gitu, itu query ya. Nah, di sini ada berbagai macam query. Yang pertama adalah select. Kalau tadi kan kita baru mencoba itu create atau insert, kemudian update dan delete ya. Gimana cara kita mengambil sebuah data dari suatu table gitu. Nah, di sini ada perintahnya, kita gunakan kata kunci select, kemudian kolom mana atau field mana yang akan kita ambil gitu, yang mau kita dapatkan. Contoh di sini ada select NIS nama alamat from siswa. Jadi data-data NIS nama alamatnya bakal diambil. Nah, kalau kita ingin ambil semua field, artinya satu table itu kita ambil semua, kita bisa gunakan bintang. Jadi kalau select bintang from nama table, nanti semua data, semua field itu bakal didapatkan. Kita coba ya. Kita ke browser lagi. Kita tambahin dulu ya datanya. Nah, biar cepat, saya akan gunakan fitur PHP My Admin. Sini name-nya. Tadi 001 udah dihapus, namanya John. Kelasnya misal A1. Nah, kalau pakai PHP My Admin bisa gini ya, bisa cepat. Cuman ini saya hanya untuk mempercepat saja untuk kita praktek select gitu. Jadi 004. Namanya siapa ya? Mamat. Kelasnya C4 gitu. Go, kita balik. Nah, sekarang datanya nambah 2. Kita ke SQL. Nah, ini udah secara default ini ada select bintang from mahasiswa where apa gitu. Where 1 ini artinya nggak ada kondisi yang harus terpenuhi. Mungkin nanti deh setelah ini saya bahas where. Cuman ini kita hapus dulu where, nah kita pencet go. Nah, maka ini muncul ya data-data seperti tadi di browser ini. Karena secara default di PHP My Admin itu menampilkan semua data. Nah, cuman kalau kita pengen ambil nih nama-nama mahasiswanya saja, berarti kita ketik select nama form. Oh, nama N-nya gede ya. Nama form mahasiswa. Kalau kita ini go atau kita run, nah maka di sini yang ditampilkan hanya data nama-namanya saja. Yang lainnya nggak ada karena kita hanya memilih select nama saja. Kalau mau nama dan name itu juga bisa, berarti di sini nama, koma,
NIM. Where-nya kita hapus dulu, nanti akan kita praktekkan lebih detail mengenai where. Nah, maka akan muncul data nama dan NIM-nya gitu. Oke, kita lanjut. Jadi itu ya fungsi select untuk kita get gitu. Kita mengambil data dari sebuah table. Nah, ini adalah where. Sebenarnya, where itu kita gunakan untuk hanya mendapatkan data dengan kondisi tertentu. Jadi di sini where kondisi. Jadi kalau kondisinya itu nanti benar, maka datanya bakal diambil. Atau benar gitu kondisinya berarti. Nah, contoh apa? Di sini ada select NIS nama from siswa, berarti ada table namanya siswa. Kita akan ambil NIS namanya. Yang diambil adalah kalau alamatnya itu adalah Jakarta. Jadi yang alamatnya Jakarta aja nanti yang bakal muncul. Nih kita praktekkan ya. Pertama saya tambahin dulu di datanya biar enak gitu. Kita ke insert dulu biar cepat. Ini 05 namanya. Dulu kita kasih A1 biar ada yang sama gitu biar punya temen. Nah, namanya Desi misal. Kemudian ada A2. Go. Oke, di sini berarti ada beberapa mahasiswa yang memiliki kelas yang sama ya. Ini ada A1, A1, A2, B3. Nah, dengan kita menggunakan where di sini, kalau where 1 artinya kondisinya selalu terpenuhi. Misalkan saya ingin mendapatkan data mahasiswa yang kelasnya adalah A1, berarti where kelas sama dengan A1. Kita go. Nah, berarti data yang akan ditampilkan adalah data yang mahasiswanya kelasnya adalah A1. Bisa kalian lihat di sini. Nah, itulah fungsi dari where. Where itu untuk kita menambahkan sebuah kondisi. Di mana kalau terpenuhi kondisinya, atau benar kondisinya, maka data tersebut akan masuk. Gitu. Nggak cuma buat select ya, misalkan saya update nih. Tadi sudah dicontohkan ya update, where, NIM-nya berapa gitu. Nah, itu juga kan berarti yang bakal nilainya ke update yang NIM-nya sesuai dengan kondisi yang kita inginkan gitu. Itulah fungsi dari where untuk menambahkan kondisi. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini ada syntax end. Ini fungsinya apa? Karena kan kalau kita mau ngambil data biasanya kondisinya nggak satu ya, ada banyak kondisi. Nah, untuk menggabungkan beberapa kondisi itu bisa ada yang disebut dengan end. Di mana kalau kita menggunakan end ini berarti semua datanya ini harus terpenuhi atau semua kondisinya harus terpenuhi. Misal di sini ada select NIS, koma nama from siswa, berarti kita akan ambil data NIS dan nama dari tabel siswa yang alamatnya Jakarta dan tahun lahirnya 2000. Berarti itu harus benar gitu, dua-duanya harus alamatnya Jakarta dan harus lahir tahun 2000 gitu. Contoh deh. Di sini ada, kita bakal coba ya yang dua kondisi. Select bintang saja karena kita fieldnya kebetulan sedikit. Where NIM-nya sama dengan 3001 and apa nih? Contoh kelasnya adalah A1 ya. A1. Nah, ini kalau kita go maka bakal muncul datanya John. Kenapa? Karena John NIM-nya itu segini, 1023001 dan kelasnya A1. Jadi dua kondisi ini itu benar. Nah, tapi kita lihat, kita tulis lagi ya. Where NIM dengan 123.001 and contoh kelasnya C3. Kan coba kita run. Nah, maka dia nggak nampilin data apapun. Kenapa? Karena nggak ada mahasiswa yang NIM-nya segini di kelas dan kelasnya C3. Nggak ada. Yang C3 itu NIM-nya berapa? Oh, C4 atau C3 sama aja NIM-nya segini, 004. Jadi kalau pakai N itu semua kondisinya harus terpenuhi. Nah, gimana kalau salah satu kondisi terpenuhi itu kita pakainya OR di sini.
Ini cara pakainya sama kayak N ya. Cuman kalau OR ini kalau salah satu kondisinya ada yang terpenuhi, dia bakal diambil gitu. Contoh, select mahasiswa where name sama dengan 10, 1, 2, 3, 1, or kelas sama dengan C4 ya tadi. Kalau ini kalau kita run, nah muncul dua data, John dan Mamat. Kenapa? Karena di sini ada kita harus merintahkan cari mahasiswa yang NIM-nya 10, 1, 2, 3, 0, 0, 1. Nah, ini ya si John or atau kelasnya C4. C4 nih, ada si Mamat. Nah, kenapa Mamat muncul? Karena salah satu terpenuhi ini yaitu kelasnya C4. Kalau John yang terpenuhi itu NIM-nya. Jadi itu bedanya N sama OR. Kalau N dua-duanya, bukan dua-duanya. Bebas ya, mau 2, mau 3, mau 4, asal lebih dari satu. Harus terpenuhi semua itu kalau N. Kalau OR itu salah satu saja terpenuhi itu bisa diambil. Oke, sebentar. Ini udah berapa menit? Masih ada waktu ya. Kemudian selanjutnya ada where not. Jadi kalau where not ini datanya harus berbanding terbalik gitu. Jadi misal select NIS nama from siswa, artinya kita ambil data NIS dan nama dari tabel siswa di mana alamatnya bukan Jakarta. Jadi yang alamatnya selain Jakarta nanti datanya bakal muncul. Oke, kita coba lagi. Contoh, kita di sini punya data ini nih. Berarti contoh ya, saya nggak mau, saya bakal ambil data semua data yang kelasnya bukan B3. Artinya Max dan Jen harusnya nggak ada nih. Berarti kita bisa gini. Oke, where not kelasnya itu B3. Oops. Kita go. Nah, Max sama siapa tadi? Yaitu pokoknya yang kelasnya B3 itu tidak mungkin ditampilkan karena kita ngasihnya not atau yang kelasnya bukan B3 gitu selain B3. Ataupun selain NIM-nya 10, 1, 2, 0, 1 gitu itu juga bisa ya. Kalian bisa coba-coba atau ulik sendiri gitu karena kalau select ini tidak akan merubah isi dari datanya. Jadi kalian mau coba-coba itu aman ya harusnya. Karena select itu hanya kita nge-get aja atau dapetin dari datanya. Kemudian ada order by. Nah, kalau order by ini seperti namanya ya, order artinya pengurutan. Jadi nanti data yang didapatkan itu berurut gitu. Nah, berurutnya mau kayak gimana? Nah, di sini ada from nama table, order by fit apa. Jadi kita bisa ngurut, misalkan saya kan di sini punya table mahasiswa, ada fieldnya name, nama kelas. Nah, saya pengen saya dapetin semua datanya dan berurut sesuai nama misal. Nah, berarti select bintang from mahasiswa, order by, order by, nah order by, terus kolomnya berarti saya ingin terurut sesuai nama. Oh ini kita go. Nah, di sini sudah terurut ya sesuai namanya tuh. Kalau secara default kan sesuai primary key. Nah, fungsi primary key juga bisa buat order by ya. Secara default data itu terurut sesuai dengan primary key. Cuman bisa dilihat sekarang primary-nya acak tapi namanya berurut dari A ke Z kalau ini berarti atau ascending. Nah, kita juga bisa dibalik ya. Berarti jadi ascending gitu. Descending berarti di sini kita tinggal tambahin des atau descending. Kita kasih go. Nah, berarti ini urutannya terbalik dari Z ke A gitu. Bisa kalian lihat ini ada M, ada J, ada D gitu. Itu fungsi order by dan order by itu bebas ya kalian mau kolom apapun itu sama aja. Secara default cuman terurut sesuai dengan primary key. Nah, kemudian di sini ada min. Kalau min itu mungkin kalau kalian yang sering pakai Excel atau Google Spreadsheet gitu ini udah nggak asing dengan perintah-perintah ini. Min itu mencari atau mengambil data dengan nilai yang terkecil. Kalau max itu kebalikan dari min yaitu data terbesar.
Kalau count itu menghitung total data, AVG ini atau average itu mengambil rata-rata, dan sum ini untuk jumlah. Kalau count tadi total datanya ada berapa, kalau sum ini itu jumlah kalau ditambahkan itu berapa gitu. Eh, Mungkin kalau sekarang ini belum bisa dipraktekkan karena kita tidak ada tipe data numerik. Cuma kalian bisa coba sendiri gitu. Kalian ulik-ulik. eh, Tidak beda jauh nih di sini. Kalian tinggal select kalau sebelumnya itu bintang gitu. Ini cuman tambahkan perintah yang kalian mau, bisa sum, average, dan masih banyak ya. Kalian bisa lihat di dokumentasinya MySQL gitu. Atau saya biasanya lihat di sini Web3 School. Dan bisa scroll di sini banyak perintah-perintah gitu. Di sini ada sum, ada count, ada min max, ada update tadi gitu. Seperti itu. Cuman di sini ada tugas query yang bisa nanti kalian kerjakan gitu. Untuk absen apakah udah ada? Belum ya? Oke, mungkin untuk sesi kali ini, oh sorry, ada satu materi lagi yaitu join ya. Sebentar. Nah, join. Join ini digunakan untuk apa? Kan karena kita ini nanti tipe database itu adalah relasional, tentu kita bisa mendapatkan data sekaligus dari beberapa table. Nah, join juga banyak jenisnya. Yang pertama ada inner join, di mana kalau inner join ini paling banyak dipakai ya. Ini mirip-mirip seperti N, di mana data yang diambil adalah data yang ada di kedua table. Contoh ini ada table A dan ada table B. Dan berarti data yang diambil itu apa namanya? Ada di kedua table tersebut gitu. Itu adalah inner join atau menggabungkan baris-baris dari dua table yang memiliki key yang cocok gitu. Kemudian ada left join. Kalau left join itu menggabungkan sebuah baris dari table kiri, contohnya di sini table A gitu, dengan baris yang cocok di table kanan atau table B di sini. Kalau tidak ada nilai yang cocok di tabel kanan, artinya di tabel kanan nggak ada nilainya, nanti kolom dari tabel kanan isinya nol, atau nol itu tidak ada gitu, tidak tidak eksis gitu. Dan terakhir ada right join. Kalau right join itu kebalikan dari left join ya. Dia ambilnya dari data B terlebih dahulu gitu, dicek. Oke, mungkin karena waktunya terbatas, hanya saya jelaskan sampai sini. Kalian bisa explore lebih banyak dengan di link yang tadi saya berikan di awal-awal, atau mengikuti kelas yang tersedia di eduwalk.id. Nah, sebelum saya tutup, mungkin saya kasih kesempatan untuk tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau bertanya di kolom chat. Silakan. Oke, mungkin karena tidak ada yang bertanya dan waktunya juga sudah terbatas ya, sudah habis gitu. Mungkin saya tutup sampai di sini. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini dapat bermanfaat dan bisa kalian pakai ke depannya gitu. Saya Zulfikar Sadid, pamit undur diri. Terima kasih.